Halo semuanya, balik lagi bareng saya Adit. Selamat datang di hari ke-21 proyek Taklukkan TPA Bapenas. Mulai hari ini sampai 6 hari ke depan, kita memasuki domain ketiga yang nggak kalah krusial, yaitu subtes verbal. Hari ini kita bakal langsung kerjakan 20 soal sinonim dan padanan kata dari level sedang sampai level advanced. Ingat, sinonim di TPA Bappenas itu bukan cuma tes hafalan kamus biasa, tapi tes analisis kelas kata, akar kata atau etimologi, dan konotasi makna. Siapin catatan kalian, yuk langsung saja kita mulai dari soal nomor satu. Sebelum lanjut, pegang tiga trik di slide ini. Banyak orang yang gugur di tes verbal bukan karena tidak tahu artinya, tapi karena terjebak memilih antonimnya atau memilih kata yang cuma berhubungan. Ingat, kelas kata wajib sama. Mari kita buktikan di soal. Soal pertama, kata eksplisit. Awas, jangan sampai kebalik sama lawannya ya. Mana sinonim yang paling tepat? Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Eksplisit artinya disampaikan secara tebal, jelas, dan tanpa tebak-tebakan. Sinonim yang tepat adalah gamblang. Opsi A dan C itu antonimnya yang bersifat tersirat. Jawabannya yang benar adalah B. Soal kedua, insinuasi. Kata ini sering keluar di artikel berita atau politik. Apa sinonim padanannya? Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Insinuasi itu ibarat melemparkan tuduhan secara halus atau lewat ketiak baju alias sindiran. Bukan tuduhan langsung karena insinuasi sifatnya tersembunyi. Soal ketiga, evokasi. Hati-hati jebakan kemiripan bunyi dengan kata evakuasi. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah D. Ini jebakan klasik TPA Bappenas. Jangan pilih B atau pengungsian karena itu evakuasi. Evokasi itu berasal dari kata evoke. Artinya memanggil atau menggugah perasaan atau kenangan. Jadi padanannya adalah D. Soal keempat, eklipsis. Lagi-lagi ada jebakan bunyi yang mirip dengan kata astronomi yaitu eklips atau gerhana. Hati-hati. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah D. Jangan terkecoh sama E atau gerhana, yaitu gerhana. Kalau gerhana itu eklips. Kalau eklipsis dalam bahasa Indonesia atau linguistik adalah pelepasan atau penghilangan kata tanpa mengubah makna kalimat. Soal kelima, anomali. Kata ini sering muncul di subtes sains maupun kuantitatif. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Pakai analisis akar kata. An artinya tidak. Norma artinya aturan atau artinya aturan umum. Berarti anomali adalah kondisi yang menyimpang dari aturan pola normal. Jawabannya B, penyimpangan. Soal keenam, rekonsiliasi sering digunakan dalam konteks sengketa politik maupun akuntansi bisnis. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Rekonsiliasi itu intinya duduk bareng buat baikan lagi. Dalam sengketa artinya perdamaian. Dalam akuntansi artinya penyelarasan catatan. Jadi padannya adalah C. Soal ketujuh, tendensius, kata sifat yang sering dipakai untuk menilai sebuah artikel atau pendapat. Kita buka jawabannya adalah B.
Pernyataan yang tendensius itu bukan pernyataan netral, melainkan punya kecenderungan untuk menyudutkan atau memihak salah satu pihak. Jadi padanya adalah B, berpihak. Soal ke-8, masuk ke level advanced. Kata proselitisme, kata ini cukup asing bagi yang jarang membaca wacana, filsafat, atau sosiologi. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Proselitisme berasal dari kata proselyte atau pengikut baru. Jadi, proselitisme adalah usaha aktif untuk merekrut atau mengonversi keyakinan atau pandangan orang lain. Soal ke-9, kapabilitas sebanding dengan istilah asing, capability. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Kapabilitas bersumber dari kata capable, artinya mampu. Jadi, sinonim mutlak dari kapabilitas adalah kemampuan. Jangan tertukar dengan kapasitas daya tampung. Soal ke-10, desentralisasi. Gunakan analisis imbuhan awalan D. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Sentralisasi adalah pemusatan karena ada prefiks D, artinya pelepasan atau pelepasan dari pusat, yaitu penyerahan wewenang ke daerah. Soal ke-11, kata populer pudar. Mana di antara opsi yang memiliki kelas kata dan nuansa makna paling mendekati? Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Pudar itu artinya sinarnya atau warnanya berkurang kejelasan atau kecerahannya. Padanan paling dekat di opsi adalah buram. Opsi B, B, C, D, dan E itu semua salah. Itu cenderung ke lawan kata. Soal ke-12, interpretasi. Kata yang sangat sering keluar di bagian soal pemahaman bacaan. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Menginterpretasikan suatu data artinya kita menafsirkan arti di balik data tersebut. Jadi sinonim langsung dari interpretasi adalah penafsiran. Soal ke-13, paradoks. Konsep logika yang sering membingungkan jika tidak paham definisinya. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Paradoks itu situasi yang memperlihatkan dua hal berlawanan terjadi secara bersamaan atau pertentangan yang tampak nyata. Jadi padanan terdekatnya adalah B. Soal ke-14, konsolidasi sering terdengar dalam istilah konsolidasi bisnis atau politik. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Konsolidasi artinya tindakan melebur dan memperkuat posisi agar solid. Atau dalam bahasa Inggris disebut solidification. Jadi, sinonim yang tepat adalah C. Penguatan atau pengukuhan. Soal 15, skeptis. Kata sifat untuk menggambarkan sikap seseorang terhadap informasi baru. Kita buka jawabannya. Jawabannya yang benar adalah B. Sikap skeptis itu itu sikap tidak langsung percaya dan selalu mempertanyakan kebenaran informasi alias ragu-ragu. Opsi A dan C adalah antonimnya. Jawabannya B. Soal ke-16, level advanced. Kata istilah teknis ilmiah, kofator. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Gunakan pembedahan awalan.
Awalan ko artinya bersama atau berdampingan seperti koordinasi, kooperasi, dan lain sebagainya. Berarti kofator adalah faktor atau elemen pembantu. Jawabannya B. Soal 17. Virtual. Kata yang sangat akrab di era digital. Tapi, apa padanan bahasa Indonesianya yang baku di KBBI? Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Padanan resmi dan baku untuk kata virtual dalam KBBI adalah maya, seperti dalam istilah alam maya atau dunia maya. Opsi A, D, dan E merupakan antonimnya. Soal ke-18, deviasi. Sering dipakai dalam statistik seperti standar deviasi. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Dalam statistik atau fisika, deviasi mengukur seberapa jauh data menyimpang dari rata-ratanya. Berarti sinonim dari deviasi adalah penyimpangan. Soal ke-19, level advanced. Kata kompendium istilah literatur yang sering menjadi jebakan di TPA Bappenas. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Jangan bingung, kompendium itu adalah rangkuman lengkap yang dipadatkan dari tulisan atau karya yang besar. Istilah padanannya adalah ringkasan karangan atau ikhtisar. Jawabannya adalah A. Hal terakhir, kata feodalisme. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Feodalisme berasal dari kata feud atau tanah. Ini adalah sistem di mana kekuasaan dan hierarki sosial didasarkan pada kepemilikan tanah oleh bangsawan. Jawabannya adalah B. Nah, itu tadi 20 soal sinonim dan padanan kata. Sukses kita kerjakan. Kunci utama sinonim itu simpel. Perhatikan kelas katanya, bedah akar imbuhannya, dan jangan sampai latah memilih kata antonimnya. Coba tulis di kolom komentar dari 20 soal tadi, Anda benar berapa? Besok di hari ke-22 kita bakal lanjut membahas tentang antonim dan lawan kata lengkap dengan trik pengutupan makna. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Adit. Sampai jumpa besok.